Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rahim, ya Rahim, ya Aziz, ya Ibrahim, Rabbi sadri wa yassir li amri wa tapi bisa yaqul Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berkesanipun Bapak Ibu sarta adik sekalian Ramadan di malam hari ini pas akhir bulan pengajian kita bertepatan dengan tahun baru 1444 Hijriah. Maka materinya berkaitan dengan tahun Hijriah. Pelajaran yang akan kita ambil nanti berkaitan dengan hikmah hijrahnya Kanjeng Nabi. Kita awali dari sejarah. Terus menika mangke akeh dongeng. Nek menika sirah sejarah berarti wonten dasar riwayatipun. Beten nek kali dongeng. Dongeng iki paido namanya. Luwih-luwih percaya kok. Nek menika ada dasar dari dalil dari riwayat Nabi yang memang di dalam sirah Nabi itu banyak perbedaan pendapat tentang sejarah Rasulullah SAW. Ning paling boten kita bisa mengambil dari sekian macam pendapat berkaitan dengan sejarah Nabi. Islam itu punya tahun sendiri namanya tahun Hijriah. Sementara tahun yang kita pakai kalender itu Masehi. Masehi saat menika sampun 2022. Itu dihitung sejak Al-Masih Nabi Isa lahir sampai sekarang sudah 2022. Islam punya tahun sendiri namanya tahun Hijriah. Sampai sekarang tanggal 1 tahun baru 1444 Hijriah. Maka jaraknya Kanjeng Nabi dengan lahirnya Nabi Isa 2022 dikurangi 1435, jadi sekitar 625 tahun. Jaraknya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW kurang lebih 625 tahun. Selama 625 tahun itu tidak ada Nabi dan Rasul. Berarti kosong dari Nabi Isa sampai Nabi Muhammad sekitar 600 tahun. 600 tahun itu pinten generasi pinten-pinten. Nek rata-rata umure 80, 600 dibagi 80, ya sekitar 6 generasi. 6 anak itu tidak ada Rasul yang diutus. Berarti zaman itu sudah semakin tersesat. Sejarah tentang tahun Hijriah
dimulai dari Khalifah Umar bin Khattab. Terus Kanjeng Nabi menika seda dipun lajengaken kalih Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah menika tersebut pengganti atau wakil. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq diganti Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Khattab menika pemerintah Islam sudah semakin meluas di banyak daerah. Akhirnya administrasi ketika itu baru terasa membutuhkan yang namanya penanggalan. Padahal tidak mau pakai tahunnya Romawi, negara Nasrani. Maka diusulkan Islam punya tahun sendiri. Tetapi di Jazirah Arab piyambak bulan itu sudah ada. Bulan Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab dan seterusnya itu sudah ada. Ning dereng dipun urutaken. Nggih. Terus ke urip ya mau ngertine iki bulan apa? Nah, bulannya tanggal piro? Ngoten apa? Lah taune piro? Ora direken. Rekennya kadang namung peristiwa tahun gajah. Mergo Mekah diserang karo gajah. Ngoten. Terus nggih boten diurutaken. Bulan nomor 1 bulan apa? Betul diurutaken. Terus menika sudah diurutkan. Bulan nomor 1 Muharram. Nah, nomor kali Rabiul Awal, nomor 3 Rabiul Akhir dan seterusnya. Nek wit dereng diurutke. Nah, maka terjadi kekacauan ketika pemerintah Islam sudah menyebar di mana-mana, membutuhkan administrasi, laporan-laporan, penanggalan dan seterusnya, bingung di masa Umar bin Khattab. Maka dikumpulkan para sahabat rembukan. Berarti awake dikudu duwe hitungan waktu, hitungan tahun, hitungan bulan, dihitung. Jadi kalau hitungane ora mung iki bulan apa, iki bulan apa, dihitung. Maka bermusyawarah sahabat terus menggalihaken kalau begitu tahun Islam itu dimulai sejak peristiwa apa? Usul banyak. Ada yang mengusulkan tahun Islam dimulai sejak Nabi menerima wahyu sehingga beliau diangkat menjadi Nabi. Ada yang mengusulkan peristiwa Isra Mi'raj, macam-macam. Dan ternyata usulnya Ali bin Abi Thalib itu yang diterima. Apa? Tahun Islam diawali dari hijrahnya Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah dengan alasan salah satu pendapat ulama menyatakan dengan hijrahnya Kanjeng Nabi itulah pindah ke Madinah, maka Islam mulai berdiri, pemerintah Islam mulai berdiri, negara Islam mulai ada. Temukan dereng. Berarti dengan hijrah itulah berdirinya Islam. Nah, sebab apa kok Kanjeng Nabi hijrah? Ini pelajaran penting. Kanjeng Nabi menika menyebarkan agama Islam selama 23 tahun. 23 tahun. Nabi diangkat jadi Nabi,
diukur 40 tahun, terima wahyu, terus menyebarkan agama Islam selama 23 tahun. Berarti beliau meninggal 63 tahun usianya. Tapi hitungan Komariah bulan. Hitungan bulan ini kalau lebih cepat. Dan tanggalan kita hitungan matahari Syamsiah, selisihnya kurang lebih 10 hari. Mulane bodoh menika mesti maju terus 10 dino, 10 dino, 10 dino. So bakal ketemu setahun bodone ping pindho. Gitu. Nah, kok ping pindho? Karena tahun Komariah lebih pendek, tahun Syamsiah lebih panjang. Lho nek kadang di kalender Syamsiah, Masehi sok bakal kelakon bodoh iki ping pindho setahun. Jadi itu kelambiannya ping pindho. Rasa tuku digunakan lah apa sih setahun. Nah, ping pindho menika berarti akhir Desember bodoh. Engko awal Januari bodoh meneh. Tapi balik awal Januari bodoh, engko akhir Desember wis bodoh. Nah, kita mulai lagi. Kenapa kok Kanjeng Nabi hijrah? Nabi menyebarkan agama Islam di Mekah selama 13 tahun. Terus pindah ke Madinah, di Madinah selama 10 tahun. Terus Nabi meninggal dunia. Ketika Islam masih di Mekah, agama yang ada di Mekah ketika itu agama paganisme, yaitu nyembah patung, nyembah barang-barang mati sing dianggep duwe karomah, duwe kemampuan. Contohipun Umar bin Khattab sakderipun mlebet Islam, damel patung. Nah, dongke dhewe kadang nang omahe. Umar menika biasa damel patung ning saking tepung terigu. Nah, boleh petuk. Nah, terus patung mereka wetenge dibolongi dinai banyu. Nek nyambut gawe digawa. Terus disembah-sembah nyuwun diparingi rezeki lancar. Ning Tuhane menika Tuhan patung sontok niku. Nyuwun rezeki lancar. Terus nyambut gawe nek sawan wetenge ngelih. Nah, nyuwun saya Tuhan kula ngelih. Iki tangan jenengan kula pangan nggih. Sikil jenengan kula pangan. Ngelak wetenge Tuhane dibolong diombe banyune. Matur nuwun Gusti. Mula Umar nalika sampun pindah agama Islam, nek kelingan nyembah gedhong nika guyu dhewe. Tak gawe-gawe dhewe, tak sembah-sembah tak pangan-pangan dhewe. Kok bodhone aku iki. Nah, itulah zaman jahiliyah. Di Mekah itu di Ka'bah sampun wonten dia dibangun ditinggikan sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampun wonten Ka'bah tiang haji terus ada tiap tahun ning tata caranipun sampun ribah. Tiang haji nalika semanten tawaf keliling Ka'bah menika telanjang udah. Itu zaman jahiliyah seperti itu. Nah, di sekitar Ka'bah itu ada 360 patung yang disembah. Itulah agama paganisme, sing nyembah
menyembah patung. Jadi menganggap patung itu bisa melantarkan dia dengan Allah. Tetapi mereka juga meyakini tentang tauhid rububiyah. Wonten Quran surat Az-Zumar ayat 3 contohipun, kalau mereka ditanya atau mereka ketika di tengah laut kapal mau tenggelam, mereka kembali menyeru Allah. Tapi begitu sudah diselamatkan, kembali ke patung-patungnya. Kalau ditanya, ini patung ini melantarkan dia dengan Allah. Jadi mereka itu tetap mengakui Allah sebagai Rabb, ning boten kersa nyembah kepada Allah saja. Kelebihan orang-orang kafir ketika itu dibanding orang zaman sekarang. Nek zaman rumiyin niku nek pun tangketi siapa yang menciptakan kamu, ya tetap jawab Gusti Allah. Siapa yang memberi rezeki kepada kamu, tetap mereka menjawab Allah. Tapi zaman sekarang gone dewi, ana sing nganggep sing maringi rezeki iki Dewi Sri, sing mungkulke mari, sing marai napa menika nelayan iki ora akeh, sing maringi Nyi Roro Kidul. Nah, mulane Manungsi Susurada ukuh ning Parangkusumo nggih Labuan. Nek kula ningali penghisapan di akhirat nanti, orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah itu nanti akan dipertemukan dengan Tuhannya. Nabi mari besok pertama kali yang dihisab itu penyembah Tuhan selain Allah. Mereka diperintahkan untuk mengikuti Tuhannya masing-masing. Maka Tuhan-Tuhan yang pernah disembah di dunia besok akan didatangkan dulu. Nabi Isa contohnya. Maka wujudnya Nabi Isa, Yesus akan didatangkan. Pengikut-pengikutnya akan ikut dengan dia ke neraka. Patung-patung yang disembah akan didatangkan. Penyembahnya akan mengikuti ke neraka. Termasuk wong Yogyo sing do percaya Nyi Roro Kidul. Soal ketemu karo Nyi Roro Kidul. Kok nanti kersa Nyi Roro Kidul dereng? Ketikane teng Museum Merapi. Nah, tengah-tengah ada foto gede. Lah wong iso ayu. Nggih. Rambutnya duri dawa. Tengane gorengan. Ketikane Nyi Roro Kidul. Nah, soal ketemu, maka disuruh mengikuti ke neraka. Akhirnya penyembah Tuhan selain Allah manggon neng roko saklawas-lawasi. Sisanya disebut ahlul kiblat, yaitu orang yang menyembah Allah, kiblatnya di Mekah. Orang-orang yang menyembah Allah itulah yang nanti akan dikirim menyeberang jembatan di atas neraka. Ada yang langsung masuk surga, ada yang mampir dulu ke neraka. Maka orang-orang Islam penyembah Allah yang mampir ke neraka disebut ahlul kiblat, besok akan ketemu dengan orang-orang kafir tadi. Sing do nyembah Roro Kidul, sing do nyembah Yesus Kristus, ketemu dengan umat Islam yang cemplung rokok. Akhirnya orang-orang Islam itu ditanya-tanya, "Loh, jangan kira kan Islam lagi? Nah, yang panjang ketinggalan ini." Jadi terus ada di pondok mawon cemplung. Biasa-biasa mengatur. Maka Allah SWT mendengar
ejekan-ejekan dari orang kafir itu, maka Allah mengizinkan untuk diberi syafaat-syafaat. Nabi memberi syafaat, orang-orang yang mati syahid memberi syafaat. Maka orang Islam itu diambil dari neraka, pindah ke surga, pindah ke surga, pindah ke surga. Orang-orang kafir belum dengan mengatakan, oh seandainya dulu aku termasuk orang Islam, niscaya aku termasuk yang dipindah. Maka mereka menyesali dirinya, kenapa kok dulu tidak termasuk beragama Islam. Orang Islam yang ke neraka ternyata akhirnya dipindah ke surga. Maka mereka di surga itu disambut oleh penduduk surga yang sudah duluan masuk. Sampai kali kita metusuk penjara dari mulai disambut karo kampung. Mereka disambut dengan sambutan wahai saudaraku Jahannamiyun, yaitu penduduk surga, pendatang dari neraka. Itu disebut Jahannamiyun, lulusan rokok. Terus bijing itu orang Islam yang nyemplung rokok sik yo oke. Maka Nabi memberitahu besok orang-orang beriman ketika mengetahui ada saudara mukminnya kok ke neraka, mereka akan membela mati-matian di depan Allah. Ditulungi, dibela, menorasi donek rokok. Ya Allah itu saudara saya, ya Allah itu jamaah saya, ya Allah itu saudara kami. Kok lagi sak masjid kata niki yang masih ngerokok sebagian surga, sakit sini ngerokok, lah kira sak jamaah Rabbul Jannah kok mampir ning rokok. Ya Allah itu jamaah di bareng kula. Ngaji di bareng, mboten ngapunten. Ya ngajine bareng, matrine ya padha, ustaze padha, ning amale beda-beda. Basa rekamane ngaji disetel. Lho turu mulane cemplung. Ya, pahalanya beda-beda. Mulane ya ana sing surga, ana sing mampir dhisik. Contoh hadis kanjeng Nabi, barang siapa subuhnya tidak ke daulan matahari, berarti tepat waktu rangkinan. Asarnya tidak ke daulan matahari, berarti orang nganti angslup srengenge. Karena subuh didhawuhi tidur, asar didhawuhi tidur siang. Biasanya do molor. Siapa yang bisa menjaga betul subuh dan asar, tidak disentuh api neraka, berarti langsung surga. Padahal Bapak Ibu nek bandingaken jamaah maghrib kali jamaah subuh anak budi. Umum teng pundi-pundi sami mawon. Nek maghrib iso tekan 5 sol. Nek subuh kali 2 sol. Berarti sing 3 sol iki mampir dhisik neng rokok. Ya mlebu surga ning dadak mampir. Lah napa mboten temen krinan Pak Ustaz? Ya ora jenenge wong krinan iki ya mestine kala. Rokok teng pundi-pundi jenenge subuh ki wong mesti sithik niku biasa. Lan nate nggih mangkal-mangkal jengkel niku diundang ceramah subuh. Temen cedhak ibu gitu. Kalau mangkat ping griya pun ada. Bah, telat iki palingan kebut, buat-buat kondisi sepi. Bangun tekan masjid cek tutup. Lampune peteng. Tak buka ilawangi, tak uruti lampune, tak adani dhewe, tak imami iki tak ceramai dhewe. Iki wong dari ngendi? Oh, kok nonton bal-balan dek bengi nek. Insyaallah. Subuh rata-rata do pindah.
contoh, ada yang langsung surga, ada yang memang mampir dulu ke neraka. Kita langsung melihat Hijriah kalau kondisi masyarakat Mekah ketika itu zaman jahil, bodoh, patung disembah, leh gawe-gawe dhewe disembah-sembah dhewe. Akhlaknya, masyarakatnya jahil, bodoh menika nafsu sing diujuk. Orang bodoh itu biasanya mung didorong oleh nafsunya seperti binatang. Mila zaman jahiliyah menika jenenge wong mabuk biasa, berzina biasa. Malah zaman jahiliyah menika nek bapak meninggal dunia, ibune dipek karo anak lanang. Zaman jahiliyah genteni anake lanang. Dan lazim zaman jahiliyah menika piantun putri biasa duwe garwa luwih saka siji. Ana sing telu, ana sing papat, ana sing lima. Nah, ora umum. Mosok babon siji jagone 5. Nek jago siji babone 4 umum. Ha iki babone siji jagone 5. Kuwi jenengane ra umum. Ha iso tarung carane ngene iki. Mila teng masyarakat ndak melaturan nalika semanten. Ibu-ibu sing garwane luwih saka siji kudu duwe gendera. Nomor sing ayu-ayu, genderane 5, 6, 7. Nggih napa gendera menika? Nggih nandani ning arep omah. Sing teko sapa? Oh, Pak A. Genderane apa? Kuning. Kalau lawange ditaleni gendera kuning supaya liyane rawani teko sing dienggo karo gendera kuning. Kena serampung. Sing teko sama meneh ijo. Lawange taleni gendera ijo, liyane nek ora teko nek tubuhan jero. Ngantos ngaten niku. Ana ibu sing gendera 5, 7. Lah nek duwe anak kepiye? Iki anake sapa? Nah, bapake mesti salah siji. Ora mungkin kok anak urunan. Aku tak gawe sirah wis iki ya. Mesti bapaknya salah siji. Mila nggak ada aturan ke masyarakat jahiliyah. Mbah dukun sing nentokke. Sing gendera-gendera kumpulke. Mbah dukun sing nuding. Bapak iki sing ngendi? Dilang-ilingi bayine. Nek irunge kaya gendera ijo. Nek kok untune gendera kuning. Puting kowe bapake rawani selat nek sing muga Mbah Dukun itu zaman jahiliyah pun rusak masyarakat itu. Mila Kanjeng Nabi tengok asring meninggalkan kota Mekah naik ke Jabal Nur. Di situ ada Gua Hira. Nah, Bapak Ibu yang tidak di tanah suci di Mekah, kadang ada program naik ke Jabal Nur, berangkatnya dia sore, nanti sampai sana menjelang pagi, sampai ke guanya itu. Ini biasanya pun sing nom-nom dengan semangat, naik ke tempat di mana Kanjeng Nabi sering merenung di dalam gua itu. Dari gua menika madhep persis teng kota Mekah, melihat masyarakat kota Mekah. Kelip-kelip saat itu lambune padang, lambune di mana. Dulu Kanjeng Nabi merenungi masyarakat itu kok kaya ngene, rusak kaya kewan. Terus merenung, mikir rusakipun masyarakat sampai beliau mendapatkan wahyu, didatangi malaikat Jibril, turunlah wahyu Quran surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ayat 1 sampai 5. Oh, berarti ketika itu Mekah dalam kondisi jahiliyah. Tiba-tiba Islam datang.
Nabi dapat wahyu dari Allah menyebarkan agama Islam di Mekah, merombak yang disembah hanya satu, yaitu Allah. Merombak akhlak-akhlak harus dirubah. Minuman keras, bertahan, berzina, hubungan suami istri, saling membunuh. Mulane nek anak wedok do isin, do wegah, mergo anak wedok iki ra iso dijak perang, memperlemah keluarga. Mulane nek anak wedok langsung dipateni di zaman jahiliyah. Maka Nabi merombak semuanya, diumumkan tentang agama Islam. Maka masyarakat geger. Kok ana ajaran anyar. Akhirnya Nabi dimusuhi. Tuhan oke kok dadeke siji. Ora oleh ngene, ora oleh ngene, ora oleh ngene. Padahal itu senengane masyarakat kene. Akhirnya Islam itu menjadi agama yang asing. Dimusuhi sak masyarakat Mekah. Belum kemutan hadis kan Nabi mengatakan Islam itu awalnya asing, nanti akan kembali asing. Maksudnya apa? So Islam ini bakal hilang. Agama Islam akan hilang, kembali ke sarangnya seperti ular kembali ke liangnya, yaitu balik ke Mekah Madinah. Maka nanti di zaman asing itu siapa yang tetap memegang ajaran Islam, dia akan merasakan seperti memegang bara. Wabote raja mak okeh musuhe disengiti masyarakat kono ini. Sampai nanti akan terjadi seorang muslim melewati pekuburan dan dia akan mengatakan kepada mayit, di tempatmu lebih enak daripada di tempatku. Ning dhuwur lemah kuburan iki kepenak tinimbang ning dhuwur lemah kuburan. Itulah zaman berat, banyak fitnah. Maka besok orang yang baik itu banyak yang menyingkir ke gunung-gunung, mau ngangon wedhus nggih nyelametke agamane. Maka nanti anak cucu kita mungkin akan menemukan zaman seperti itu. Agama Islam randuwe kanca. Dimusuhi karo tangga-tangga. Malah nanti orang yang baik difitnah orang yang jelek. Wong bener dituduh salah. Wong waras dituduh edan. Jujur malah ajur. Nek gelem ngapusi malah mukti, malah mulya. Pun bolak-balik zaman. Nggih. Mila Rangga Warsita ngendikaken anemai zaman edan. Ra melu-melu edan ora kumanan. Sak bojo-bojone wong edan isih bojo sing eling lan waspada. Nggih, awake dhewe nek ra melu-melu ngapusi ya ora oleh apa-apa. Ra melu-melu korupsi ora oleh bati. Pokoke kudu melu edan. Ning sak bojo-bojone sing edan isih bojo sing eling. Mila benjing wong apik iki musuhe akeh. Wong waras malah dituduh edan. Sami kalau kita wong waras kok nilai wong edan teng rumah sakit jiwa pakem. Lagi tekan lawang wong edan-edan do jerit-jerit, ana wong edan teko dele-dele. Sing edan yo kowe kabeh. Perkara iki waras dewekan. Nggih. Bila Bapak Ibu nek saged bertahan betul di masyarakat seperti itu pahalanya hebat. Karena tantangannya berat. Nah, dalam kondisi seperti itu akhirnya Kanjeng Nabi dengan susah payah
menawarkan agama Islam ora payu. Dan ternyata yang banyak tertarik dengan ajaran Islam itu kok ternyata banyak fakir miskin. Contohnya pun budak-budak itu kuatah sing tertarik dengan Islam, sembunyi-sembunyi. Utawi piantun-piantun ingkang rumiyinipun pun dados tiyang sae. Wong sing atine do apik-apik menika ketemu ajaran Islam klop. Contohipun Abu Bakar As-Siddiq. Ning rata-rata yang tertarik dengan Islam itu rata-rata fakir miskin. Sami kali nabi-nabi zaman rumiyin. Semua pengikut para rasul itu mayoritas kelas menengah ke bawah. Sing do dadi bangsawan, sing duwe akeh, penghasilannya gede, duwe kedudukan, uripe kepenak, rata-rata susah untuk ditembus hidayah. Bila kebiasaan mereka mau berubah, mereka berontak. Oh, panci piantun menika nek nafsune sering diujo, iki biasane didakwai rada angel. Ning sing nafsune ora keturutan, wong melarat-melarat, iki didakwai luwih gampang. Dakwai tiyang sugih-sugih, pejabat-pejabat, iki luwih angel. Enak dakwai wong ora duwe-duwe, bakul-bakul, lah luwih gampang. Kadang wong sugih iki pengajian, ning kaya-kaya mung nggih acara formalitas wis ngaji. Lan nanti manggi setunggalipun kelompok pengawasan. Wiwit tahun pinten ngantos sak menika terakhir kalau mben kok yo tetep ngajine bareng. Ning sing sugih-sugih lungguhe grombol karo sugih. Sing mlarat grombole karo sing mlarat. Kan dhisik kok yo tetep bae to iki pengajian. Padahal tak sindir-sindir. Sing gelange gede-gede mesti jajare padha sing gelange gede. Lah akhire sing gelang karet grombol karo gelang karet. Berenang-berenang main tak seperti selalu seperti itu. Wah, kok ya rubah-rubah angel banget. Ngrubah atine wong sing wis biasa nafsune kecukupan niku mboten gampil. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya orang-orang yang miskin, wong sing susah-susah, menika biasanya pun butuh donga, butuh dengan pertolongan yang maha kuasa. Bila wong melarat menika biasanya pun gampang dijak beragama, gampang eling karo Allah. Tinimbang wong sing biasanya sarwa kecukupan. Bapak Ibu coba wah saat kok sholat itu sergap ya, jamaah terus ning masjid, subuh karo ngadan wis makan, Jumatan nek makan buasi, gak putih Pak, Jumatan. Iki terus serbu Pak, bener apa? Kok ning arep dhewe kan ora unta berdiri. Nah saiki sok tahajud jam 3 bengi tangi terus. Lan dikir betahe nganti tasbih pulang. Lan donga kusuk nganti brebes kiri. Niku biasanya tiyang sing nyotrone kathah apa utange kathah? Paling utang oke paling. Nek wong susah kaya ngene iki ibadahe biasane ketok. Nggih. Coba kowe wis dadi wong sukses sugih. Ngene sih. Aku ki repot nang undangan malam Minggu. Ini ra kelingan bisa dadi wong ora duwe sregep ngaji. Basa saiki wis sregep diundang rono rene ngajine dadi angel. Repot malam Minggu ki
Akhiripun wong-wong sing bangsawan, ndoro-ndoro, orang-orang kaya melihat pembantu-pembantunya, budak-budaknya banyak yang tertarik ajaran Islam, menyiksa pembantu-pembantunya. Budak-budak disiksa kon balik nang agama masyarakat. Pembantu-pembantu disiksa kon balik nang agama jahiliyah malih. Pun sengsara hidupnya umat Islam ketika itu, jumlahnya umat Islam masih sedikit. Sampai akhirnya kok tambah terus. Masyarakat Mekah akhirnya kumpul semuanya, memusyawarahkan piye carane menghentikan perkembangan Islam. Maka lahirlah piagam pemboikotan. Lahirlah piagam perjanjian atau hasil kesepakatan seluruh masyarakat Mekah. Isinya nomor 1, masyarakat Mekah tidak boleh menikah dengan orang Islam. Nomor 2, masyarakat Mekah tidak boleh berjual beli dengan orang Islam. Nek ngedol barang ojo nganti dituku wong Islam. Nek wong Islam dodol ojo nganti ditukoni. Nomor 3, tidak boleh berteman, kudu pedot pertemanan dengan orang Islam. Nomor sekawan, tidak boleh berkumpul gerombol dengan umat Islam. Tidak boleh mendatangi rumahnya orang Islam. Tidak boleh bicara dengan orang Islam. Tidak boleh ada makanan yang masuk ke mulutnya orang Islam. Pengikut agama Islam akhirnya kelabakan, bingung, golek pangan, mandek. Akhirnya menyingkir ke suatu tempat, suatu lembah. Di situ mereka makan rumput. Wit-witan dikelontoki, dipangan. Sampai Nabi akhirnya tidak tahan melihat para wanita, bayi-bayi kelaparan seperti itu. Terus diungsikan, hijrah 2 kali ke Abisinia, yaitu ke daerah Afrika, nyebrang Laut Merah. Kemana? Ke negaranya orang Nasrani, pengikut agama Ahlul Kitab dari langit. Nah, di sana nunut hidup, sampai 2 kali hijrah, 2 kali pengiriman. Yang tersisa di Mekah tinggal sedikit. Nah, akhirnya pun musim haji tahun ke-11 kenabian. Musim haji datang dari beberapa daerah untuk berhaji di Mekah, termasuk datang dari Madinah. Nabi ketemu dengan masyarakat-masyarakat dari mana-mana, disebarkan, didakwahkan agama Islam. Yang dari Madinah kok tertarik. Itulah suku Khazraj. Di Madinah ada 2 suku yang bermusuhan, Aus dan Khazraj. Perang terus mereka, bunuh-bunuhan. Ketika itu suku Khazraj haji di Mekah, ketemu Kanjeng Nabi 6 orang. Mendengar ajaran Islam tertarik. Nah, ning kapure meneng-meneng baik. Aja rame-rame. Wis kono bali ning Madinah, tulung disebarke niki wonten. Akhirnya orang 6 tadi pulang ke Madinah menyebarkan Islam di Madinah. Tahun berikutnya haji lagi. Pengikut dari Madinah yang masuk Islam semakin banyak. Terus 12 orang menemui Kanjeng Nabi di Mekah. Lapor, di Madinah banyak yang tertarik dengan Islam, minta dikirimi ustaz untuk mengajarkan ajaran Islam di Madinah. Maka Nabi mengirim Mus'ab bin Umair, pemuda yang dulunya kaya raya, diusir orang tuanya karena masuk Islam, menjadi pemuda yang compang-camping, tidak punya apa-apa.
Dia dikirimkan di Nabi ke Madinah untuk ngajari orang Madinah dengan agama Islam sambil mendakwahkan Islam. Sampai akhirnya waktu setahun saja Islam menyebar di Madinah. Maka Mus'ab bin Umair kembali ke Mekah laporkan Nabi bahwa Madinah ternyata banyak yang masuk Islam. Hampir tiap suku itu pasti ada umat Islamnya. Nabi akhirnya menggali, wah kalau begitu bisa hijrah ke Madinah. Kata sebagian ulama, Nabi punya niat seperti itu di bulan Muharram. Maka nanti ada yang mengatakan tahun Islam itu bulan pertamanya diambil Muharram, yaitu bulan di mana Kanjeng Nabi punya niat hijrah. Meskipun nanti hijrahnya Kanjeng Nabi masih 2 bulan lagi, yaitu Rabiul Awal di akhir, berarti masih 1 bulan lagi. Terus akhirnya Kanjeng Nabi ngatur siasat untuk pindah ke Madinah. Maka beberapa sahabat sudah mendahului sendir, siji, loro, telu meloloskan diri dari Mekah, pindah ke Madinah, terus sembunyi-sembunyi pindah. Akhirnya pun masyarakat Mekah tahu, kok dontek orang Islam ini. Ternyata tahu pindah di Madinah dan tahu kalau di Madinah Islam diterima. Maka orang-orang Mekah semakin gempar. Tidak ada cara lain untuk menghentikan perkembangan Islam kecuali membunuh Muhammad. Akhirnya diputuskan Muhammad harus dibunuh, mendang rampung urusan. Tetapi mereka masih mikir-mikir, kenapa? Karena terahnya Kanjeng Nabi Abdul Manaf sama Bani Hashim itu terah yang kuat sekali. Pengaruhnya besar. Engkau membunuh Muhammad, terakhir Nabi Muhammad mesti menuntut balas. Piye iki? Akhirnya disepakati semua suku-suku harus mengirimkan wakilnya. Jadi sing mata ini orang wong siji, kudu bareng-bareng semua suku semekah. Akhirnya pemuda-pemuda perkasa pilihan tiap-tiap suku dikirim untuk bareng-bareng membunuh Nabi Muhammad. Nanti kalau terahnya Muhammad tidak setuju, ngamuk, adepi bareng-bareng kalau semua suku di Mekah. Kalau tidak salah kumpul sekitarnya 15 sampai 20 pemuda. Ruso-ruso, hebat-hebat mengepung rumahnya Kanjeng Nabi untuk nanti malam menghabisi Kanjeng Nabi. Di malam itulah Nabi hijrah. Pada rumahnya dikepung oleh para pemuda Nabi. Maka Nabi memerintahkan kepada keponakannya Ali bin Abi Thalib untuk tinggal dulu di Mekah. Beliau akan hijrah ke Madinah, menyusul sahabat-sahabat sudah pindah ke Madinah duluan. Kenapa kok Ali ditinggal? Suruh menyelesaikan urusannya Kanjeng Nabi. Urusan apa? Nabi itu terkenal dengan julukan Al-Amin, orang yang sangat jujur, bisa dipercaya, sehingga banyak masyarakat Mekah itu nitipkan barang kepada Kanjeng Nabi. Penitipan barang Kanjeng Nabi ini kok mergo jujur banget. Lah Kanjeng Nabi barang-barang titipan kudu dibalekke. Pada malam itu Kanjeng Nabi kudu lunga saka Mekah, maka Ali ditinggal kon rampungke barang-barang titipan tadi. Maka Ali suruh tidur di tempat tidurnya Kanjeng Nabi, suruh pakai selimutnya Kanjeng Nabi warnanya hijau. Nah, sore hari pemuda-pemuda sudah ngepung, nginceng. Wah, kemulan rumah hijau. Padahal Nabi baru sembunyi, siap-siap pergi. Di tengah malam Allah menurunkan mukjizat kepada Kanjeng Nabi.
semua pemuda tertidur. Ini angker banget. Kamu bocah snack. Nabi keluar dari rumah ngambil pasir, diwur-wur kening sirahe wong sing do turu wae. Ali suruh tidur di dalam kamar beliau, kerunduan selimut beliau. Terus Nabi pergi. Sudah ditunggu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemana? Ke selatan. Padahal Mekah Madinah menika ngalor. Dari Mekah mau ke Madinah itu arahnya ke utara, kurang lebih 500 kilo di padang pasir. Tapi Nabi perginya malah ke selatan. Wone saking mriki ndak putih Mbak, ke Magelang. Lah kok ngidul, mampir teng Beringharjo. Ada ngidul sih. Lho Nabi ini kok ngidul piye? Untuk apa? Mengelabui yang akan mengejar nanti. Ngidul munggah teng Bukit Sur namanya. Di situ menemukan gua. Bersembunyi di dalam gua selama 3 hari atau 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Kalau sinten Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum Nabi masuk, Abu Bakar masuk duluan. Nabi tak masuk duluan ke dalam gua. Khawatir nek jero gua ana kewan bahaya, kadang macan, kadang kewan-kewan galak. Iki kula nanti saking Madinah ke Mekah menika tengah dalan. Nggih, teng ngisore gunung-gunung dikrumpiung kali munyuk. Munyuk sing bokongnya abang-abang nika lho. Nah, nggih nyedeki mobil kula nggih gumun. Iki munyuk-munyuk panganane apa? Ning kene kira ana tanduran blas. Kok ya iso urip tur anake omahe sakmono kae. Ning kene panganane apa? Apa ya pengajian ana senek terus ya niki. Insyaallah kok berkembang biaknya kalau nggih gumun kok ya iso-iso urip ning daerah kaya ngono kuwi. Masyaallah. Maka di sana itu binatang-binatang itu ya kadang nih galak, munyuk-munyuk kok nyatek. Nek tinggal teng Jabal Nur itu kadang bahayanya itu di krumpiung-munyuk. Kalau nek buka tas ngatos-ngatos, kadang langsung disaut direbut kali munyuk. Padahal dia moyak ya ora iso, nek nyolong-nyolong watu-watu. Maka Abu Bakar masuk duluan ke dalam gua. Kawatos nek enten kewan galak. Umpama mati mana aku dhisik sing mati ya iso Kanjeng Nabi. Ternyata di situ ada lubang ular. Omahe kula. Terus Abu Bakar nyobek bajunya. Itu wel-wel bolongane ular dibumpeti. Ngaten. Wis aman, Nabi dipun derekaken mlebet. Saking keselipun tur nggih tasih dalu, Nabi tertidur di pangkuannya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mangku Kanjeng Nabi ning sungkunipun kakinya nutupi bolongan ula sing disumpeli kain kala wau kawatir nek kaine disundul karo ula. Mila tidak karo Abu Bakar. Lah ulane jedul tenan. Sikil Abu Bakar dicokot. Padahal di padang pasir rata-rata ularnya berbisa semuanya. Maka Abu Bakar demam, panas, menangis Abu Bakar. Nangis mboten amargi sakit kakinipun, ning nangis aku ra iso ndereke Kanjeng Nabi meneh. Aku ra iso ngetuke Kanjeng Nabi meneh. Nangis sedih sampai eluhipun netes dawah teng pipinipun utawi bibirnya Kanjeng Nabi. Nabi wungu sadar mergo ketetesan banyu. Nggih, lajeng nangis, "Apa kok nangis?" Nabi, kaki saya dipikir ular Nabi. Mana? Bersani Kanjeng Nabi. Terus didoni
dipun diparingi donga. Didoni khusus mari. Semua bisanya netral semuanya, sehat mati. Insyaallah. Piyantun niku nek donganipun makbul nggih kanthi dugi mon diusarke iso nambani penyakit. Mergo sing marai sehati Gusti Allah. Piyantun-piyantun zaman rumiyin iki do seneng tirakat, seneng prihatin, dongane makbul-makbul. Dipun masani piyantun sepuh asepe ampuh. Putune awake anget, trimo dikomat kabeh brus-brus, disapu-sapu itu, sesuk wis adem. Senengane prihatin mah. Beda sing bahasa iki do ngemil wae. Asepe ampuh. Boleh 12 bagus infeksi lah. Nah, kita kembali lagi. Akhirnya untuk menghilangkan jejaknya Kanjeng Nabi yang lari ke selatan, Abu Bakar Siddiq sampun mengatur strategi. Apa? Pembantunipun supados giring mendo-mendonipun. Semua kambing-kambing digiring ke arah selatan. Ngilangi jejakipun Kanjeng Nabi karena Abu Bakar sampai ke gua itu, terus angon medus ning sakiwa tengene gua. Bila wayah dalu bisa memerah susunya kambing. Termasuk putranipun Abu Bakar Siddiq, Abdullah, itu ngirim makanan di waktu malam. Nggih, bidal mriku ngirim makanan. Dan jejak kakinya akan dihilangkan kambing yang pulang dari gua. Tiap hari selama 3 malam begitu terus. Sampai akhirnya hari yang keempat Nabi memutuskan untuk keluar dari gua. Nalika delik niku benten sing manggihi teng inggil gua. Umpama angu-angu mengisor mesti ngerti. Ning Kanjeng Nabi menyemi rasa sama. Allah bersama kita. Ning arepe go ana manuk dolo ngendhog. Ning arepe go ana laba-laba gawe omah. Wong sing golek mesti batin, nah mungkin dileboni wong ana merpati sing ngendhog kok. Bapak itu kalau tindak Mekah Madinah, udah kata merpati teng mriko, kula gumun lho merpati niku kok seragam. Rupanya kok padha kabeh, beda karo mbane dhewe to nggih. Nah, kok padha kabeh. Insyaallah, lek kok seragam ning endi manuk-manuk. Persis ngaten insyaallah. Nah, akhirnya Nabi hari yang keempat keluar dari gua. Kemana? Menuju ke arah barat. Mboten ngaler. Ning ngulon. Kemana itu? Ke Laut Merah. Di Laut Merah itulah Kanjeng Nabi baru menyisir pantai ke arah utara. Nah, Laut Merah ini kan diteruskan nyebrang ke Afrika, nyebrang ke Mesir. Dulu Firaun tenggelam di Laut Merah. Bapak Ibu yang tidak haji, tidak umroh biasanya mampir ke Laut Merah, paling tidak di Jeddah. Jeddah itu tempat internasional, teng mriko kathah yang boten ngangge jilbab, karena internasional. Yang saking Vietnam, yang saking Filipina, sing do nyambut damel teng mriko, biasa ndak pakai kerudung, karena itu daerah internasional. Teng mriko biasanipun do blonjo sing ado Bali haji, Bali umroh diambil ke teng mriku. Teng mriku toko-toko rata-rata jenenge nganggo jeneng Indonesia. Nggih. Contohipun toko Ali Murah. Nah, ini warung apa? Warung bakso Bang Udin. Ana pecel Solo. Jadi jenenge ada jeneng Indonesia kabeh, mergo sing mampir wong Indonesia. Temriko rata-rata ya do iso bahasa Indonesia. Nggih. Ora sing rasa basa Arab temriko kepenak-kepenak bae wong rata-rata do sinau basa Indonesia. Mergo sing seneng blonjo biasane wong Indonesia. Mergo mulai-mulai kok Nah, Kanjeng Nabi nembe ngaler. Ternyata ada yang
Nabi Muhammad. Dia ingat dapat hadiah 100 unta. Karena masyarakat Mekah mengumumkan Nabi lolos, diumumkan siapa yang bisa menangkap Muhammad mati atau hidup dapat 100 unta. Orang tuh mengejar kanjeng Nabi numpak jaran. Anakipun mbosot jarane wis cedhak. Jaranipun sikilipun dlesep ning jero pasir, srep lipat. Mbosot jam meneh jarane ambruk meneh. Sampai akhirnya orang itu menyerah di depan Nabi. Ning kanjeng Nabi mboten napa-napanaken ampun ngendika wis baliyo ning Mekah. Ning aja crita sapa-sapa. Mung ngaten mawon. Akhirnya lolos sampai ke Madinah. Meskipun masih banyak cerita di perjalanan ini. Ceritanya jauh banget sak buku. Sampai masuk di Madinah mulai dari Kuba. Kuba menika Nabi mendirikan masjid. Itulah masjid pertama kali yang dibangun kanjeng Nabi, namanya Masjid Kuba. Bapak Ibu yang tindak di Madinah disunahkan wudu dari Madinah kurang lebih naik kendaraan sekitar 10 menit. Nanti akan sampai di Masjid Kuba, silahkan sholat 2 rakaat. Nanti ketika siapa yang sholat di Masjid Kuba dapat pahala sama dengan pahalanya orang yang umroh. Terus umroh yang pisan oleh ganjaran umroh ping pindho. Pahalanya bila mesti diambil teng mriku, teng Masjid Kuba menika. Dari Kuba sampai ke Madinah masih beberapa kilo. Tapi masyarakat Madinah sudah ngenteni karena sudah mendengar bahwa Nabi akan datang ke Madinah. Esok sore awal wis do ngadang terus neng padang pasir. Kulit. Oh kaine. Oh diadang. Akhirnya ada orang Yahudi di tengah siang hari naik ke loteng. Lihat kok di tengah padang pasir ada debu. Oh itu yang kamu tunggu-tunggu. Datang penduduk Madinah menyongsong kedatangan kanjeng Nabi dengan sukacita. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terus syair-syair kuatah dibundamel untuk gembira menyongsong kedatangan kanjeng Nabi. Saat sing populer nembe salat Jibril. Itu salat yang dibikin ketika menyambut kedatangan kanjeng Nabi mulai dari Anta Syamsun. Engkau cahaya, engkau matahari, engkau nur, yang pendakwah sudah datang. Masyarakat muslim Madinah gembira ya menyambut kedatangan kanjeng Nabi. Yang kita cintai yaitu Muhammad sudah datang. Terus lagu-lagu ya Habibi ya Muhammad. Habib itu yang ditersenani. Ya rusa khafiqaini ya mu'ayyad ya mumajad ya imam kiblataini Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya imam kiblataini. Nabi itu imam 2 kiblat. Nabi yang kiblatnya 2 ya Nabi kita ini. Ibu dan bapak tinggal di Madinah.
nanti biasanya akan dihampirkan juga ke masjid Qiblatain, masjid sing kiblate loro. Dulu umat Islam itu kalau sholat menghadapnya ke Baitul Maqdis ngalor, yaitu ke Palestina, Masjid Aqsa, Baitul Maqdis. Nah, kemudian orang-orang Yahudi seneng karena wong Islam ternyata nginduk ke mereka, ke Baitul Aqsa, tempatnya orang-orang Yahudi, Bani Israel saat ini kok. Maka Nabi terus merenungkan itu, turunlah firman Allah Ta'ala supaya kiblatnya dirubah ke Mekah ngidul, barhalor sholatnya madhep ngidul. Maka di masjid itulah Nabi menerima firman Allah itu. Akhirnya sholatnya mubeng madhep ngidul. Maka masjid ada dua kiblat, bisa kiblatnya yang lor diganti kiblatnya yang ngidul. Itu masjid Qiblatain, masjid sing kiblatnya loro. Nanti Bapak Ibu yang tidak umroh biasanya kita derekkan untuk mampir ke masjid Qiblatain. Sejarahnya Nabi itu sholat di sini, turun wahyu, kiblat dirubah ke selatan, ke arah Mekah. Kalau bisa kita di sana tahu sejarah-sejarahnya, itu rasanya, saya pernah merasakan semedot betul itu ketika bisa sholat di Raudhah. Raudhah itu tempat antara dalemnya Kanjeng Nabi yang di masjid Madinah ini kok, sampai ke mimbarnya Kanjeng Nabi. Dulu rumahnya Kanjeng Nabi itu luar masjid, ning mergo masjid itu diambaki sampai ini kok rumahnya Kanjeng Nabi masuk dalam masjid. Dan Nabi meninggal dunia itu dikubur di dalam rumah, tidak di pekuburan. Maka rumahnya Nabi, kuburannya Nabi sampai ke mimbar itu namanya Raudhah, taman surga. Kados niki Raudhatul Jannah, taman surga. Ning Raudhah teng mriku tempat yang dilalui Kanjeng Nabi dari rumahnya sampai ke mimbar. Siapa yang bisa berada di situ, doanya, sholatnya mustajab. Kalau nanti doa sekali di situ langsung dikabulkan. Apa? Mendoakan orang sakit. Saya pas masuk di situ kok dapat WA dari Jogja. Tolong ini Pak Ustaz, karena tahu saya pas umroh, ini ada operasi bedah otak. Nah, pada bedah otak itu 25% selamat, 75% meninggal dunia. Rata-rata gagal. Tapi karena dapat WA ya tak tunggangi. Dan saya dapat kabar berikutnya berhasil operasinya. Sampai sekarang masih hidup kurangnya. Masya Allah. Dan saya semakin semedot itu ketika itu saya bisa sholat di mihrab tempat imaman Kanjeng Nabi dulu. Kalau imaman yang sekarang sudah digeser ke arah maju ke arah selatan. Itu imaman asli mihrabnya Kanjeng Nabi biasanya imami di situ. Dan saya ternyata tidak diusir keluar. Saya bisa sholat di situ dari waktu asar sampai maghrib, terus-terusan di situ. Padahal lihatnya di pusat kalau untuk kabeh. Masya Allah, itu kenang-kenangan yang paling saya rasakan. Berharga sekali sholat enggon yang dulu dahinya Kanjeng Nabi nempel di situ, air matanya Kanjeng Nabi jatuh di situ. Kok aku iso ngrasake lemah kaya ngene. Masalah rasanya di hati. Pokoknya kalau tahu sejarahnya di sana semuanya serba mengenang semuanya. Maka kalau nek saged tidak itu mampir di tempat-tempat seperti itu, termasuk Museum Rasulullah yang berada di sebelah baratnya Masjid Nabawi. Supados pirsa kamare Kanjeng Nabi kaya apa, kasure kaya apa. Ternyata bukan kasur, kloso, anyaman daun kurma, nek Indonesia ya pandan. Nggih, tempat masak makanan, pedangnya, tali, tombak yang bisa dikene dan seterusnya.
Rumahnya istri-istri Kanjeng Nabi seperti apa? Mengkoyong kandang-kandang wedhus ning lenganane. 3 kali 4, 3 kali 4, ring kelecek 9 rumah sekitar rumahnya Kanjeng Nabi. Masuk rumahnya Kanjeng Nabi, dumprung, mergo cendek. Dalamnya hanya 4 kali 4 atau 4 kali 5, kosong kelompok. Itu Nabi kita. Masya Allah. Belum nanti kalau di Mekah, tapi di Mekah itu banyak dihapus. Tempat lahirnya Kanjeng Nabi, dari sa'i itu keluar, nanti ketemu dengan perpustakaan. Lah itulah tempat lahirnya Kanjeng Nabi. Tidak jauh dari situ rumahnya Abu Jahal, pamannya Kanjeng Nabi yang memusuhi. Dan seterusnya. Biasanya nanti diterangkan oleh para ustaz di sana untuk bisa mengenang supaya semakin kandel iman kita. Insya Allah sekalian, barang siapa nanti bisa Bapak Ibu ingkang kersakaken badhe damel saged kula dherekaken ning nyuwun ngapunten sakmenika reginipun awis karena mulai tahun ini habis haji menika Arab Saudi mengubah aturan, jadi sudah dianggap untuk wisata. Maka visanya naik 2,5 juta. Tiket pesawat afturipun sak menika mundhak. Nah, sekitar 2 juta. Maka haji sekarang itu paling murah rata-rata 27,8 juta. Itu paling murah. Itu haji umroh biasa. Tapi kalau Ramadan biasanya tambah sekitar 5 juta. Nah, saat menika amargi teng Yogyakarta menika antri haji itu 50 tahun. Teng Yogyakarta. Terus nek panjenengan sampe kumpul 40, antri sak menika umur 90 luyuk-luyuk. Padahal yang sekarang itu batasnya 65. Mulane sak menika terus akhirnya mlayune ning umroh Ramadan. Kenapa? Nabi mengatakan, yang siapa umroh di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan haji bersama dengan aku, katanya. Maka sekarang larinya ke umroh Ramadan, menoleh pahala podo karo haji, dijamin surga, semua dosa dihapus, berbondong-bondong umroh Ramadan ning larang sekitar 35 juta saja. Ning umroh Ramadan ya podo rekoso. Kalau nanti umroh Ramadan menika masyaallah beto tiyang menika 50 kali. Saking kebuaipun kali desainer menika pas desainer. Wong 52 rampung umroh tak hitung ilang 2.000. 52 kelong 2.000 wong ilang. Wah, itu resep ning ndi simbah-simbah iki. Anjogo wong 52 di antara jutaan manusia ndak kaya apa angele. Ramadan iku kebuah mencek ten mriko. Masyaallah. Beda dengan haji dibatasi, meskipun orang Arab sendiri tetap dibatasi daftar. Tidak gampang bisa haji. Ning nek umroh bebas. Lah tumplek-blek di bulan Ramadan. Lah susahnya. Ning ngeten HP ngeten iki rada bantu. Nek ditelepon iso ngetokke gambare. Kalau kan betul HP ini dhewe-dhewe. Sing do ilang-ilang teleponi ngetokke gambar. Lho, dengan nyantol teng mriku, Mbak. Pun bersahabat lawanane Mbak jadi bocah. Nah, kalau apa darah-darahe para siji-siji kali utawi pun wong 22 ketemu selikur. Alhamdulillah. Kurang siji. Es luwih siji lang luwih. Ayo bali ning hotel, bali sik ning hotel. Baru siji wis tekan hotel di sini. Ngapa kok bali sik? Ngopo? Simbah-simbah pancen ya sabar. Ngompol wae. Nah, ini ada tawaran juga dari satu guru. Kalau ada tepangan, boleh kita nanti di sana kita umroh Ramadan supaya menekan harga. Itu kita minta hotelnya jangan dekat-dekat dengan masjid. Yang dekat masjid harganya luar biasa mahalnya. Itu nomor 1. Apa-apa rada ada wong BC ya
gratis dijamin oleh hotel. Nomor 2, nyuwun makannya 1 kali saja. Nek Ramadan sahur kali buka ning njaluk buka wae. Apa buka tok? Di sana itu kita sekali makan entek rantek diregani sekitar 80.000. Temen habis. Karena mundut bakso teng Bahudin niku wau, bakso itu di sana sekitar sak mangkok 50.000. Neng kene ora 3 mangkok ning ora sak mangkok. Nggih. Lotek ngenten teng Jeddah niku lotek. Nggih. Sak pincuk 50.000. Mulane badhe sajian tapi kemawon. Nanti kita bisa mensiasati, kita minta di hotel itu makannya 1 kali saja. Karena sana menunya itu dipadake wong Arab, mangano peh banget. Wong Indonesia petenge cilik-cilik. Nggih, biasanya dibuang tempat sampah, rantai mlebu sampah, rantai eman-eman. Wis njaluk mangan ping pisan. Liyane disimpen gawe ning kamar, nggih sahur sesuk. Iki ajarane wong pandai ini. Biasa, buka kok nyimpen di sahur. Mergo menunya luar biasa banyaknya. Terus sahur menika biasane pun wis ning masjid. Ora ning hotel, jam 3 esuk wis tangi makan ning masjid. Nggih, mun balik sahur ning hotel kesuwen. Ning masjid nganti tekan duha biasane. Maneman wektune salat ping pisan ning kono padha karo salat ning Indonesia 100.000 salat. Mulane rasa dibuang-buang wektune. Yen ning masjid wae di maca Quran, di salat mergo dipengke 100.000. Nek bolak-balik bali modang-madang entek wektu carane ngono. Nah, wis minta 1 kali boleh. Itu selama kita kenal dengan para pengelola-pengelola. Kalau tepan piantun kang mengelola seperti itu, kita bisa mensiasati untuk menekan harga. Itu masih kita rencanakan nanti Ramadan yang akan datang sekitar bulan Maret. Ingkang badhe ngersakaken umroh Ramadan saged sareng kula. Tapi yang tahun kemarin tidak jadi berangkat akan saya jadikan satu nanti di bulan Maret depan umroh Ramadan untuk ngoyak ganjaran haji yang sekarang antrinya di Jogja aja 50 tahun. Terima kasih sekalian, kata saudara sampun kelas. Jadi kita belum mengambil hikmah dari kenapa kok berhijrah. Itulah hikmahnya sebetulnya. Ini nembe cerita pun atas mengajar. Demikian sekalian, ada yang mau ditanyakan dulu? Monggo di. Waalaikumsalam. Demikian kita sama melambai stiker bulan di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan hijab kita melambai sholat Idul Adha. Nanti kita lanjutkan penyembelihan batu. Ana setunggal perkara ingkang kula badhe pamitaken. Walau ini ana setunggal kiai Ustaz dipun suwuni dados khotib sekaligus imam. Wonten setunggal dosen. Ananging kita ngertos nanti dari bawah ini akan kali dengan satu namanya dan minggu. Tapi yang kalian itu bukan semua kali dengan ada satu minggu, ada imam khotib minggu kita ada imam khotib. Inang baca pertama tadi lajeng hukum itu juga kenapa itu mari piamai pun sah nalika dados imam yang pertama, padahal piyambak itu mesti nglampahi siam sunat kados siam Arafah ingkang tanggal 9 utawi siam tarwiyah nggih tanggal 8. Lajeng piyambak pun patokane pinten. Iki lebih kami kemarin kan ada protandurakan sebatas kula boten tiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kalau bodhonipun minggu ra iso ngimami Sabtu. Oke, karena sholat itu dibaleni melih pareng, utawi ditambahi pareng. Contoh Kanjeng Nabi, nek sira wis sholat terus nemokke jamaah liya sing durung rampung sholate, tur jamaah luwih akeh, sira sholat meneh. Mergo sing jamaah luwih gedhe ganjarane luwih gedhe. Mengko sing kanggo sing keri, sing ganjarane gedhe. Sing arep niat wajib berubah langsung jadi pahala sunah. Nomor satu, sholat. Nomor dua, nek wonten piyantun kok sholat piyambakan. Kita sampun sholat, kok sholat dhewean ganjarane siji, wis tak kancani. Kita ngancani niat sholat sunah, ngetutke imam sholat men dheweke oleh ganjaran sholat jamaah, sholat dhewean itu boleh. Sing ngarep sholat wajib, sing mburi sholat sunah. Utawi walian yo oleh, sing ngarep sunah, sing mburi wajib. Kita bar sholat maghrib, sholat sunah, bagian maghrib 2 rakaat. Ana wong nyabrek dadi makmum. Nah, kita sedang ngatakan ke. Nah, ngerti-ngerti dijejeri pengen dadi makmum, padahal dia sholat sunah. Dia sholat sunah, sing nemburine dhewe sholat maghrib wajib itu juga boleh. Sing ra ngerti, nolak. Aku sunah dulu. Boten bareng. Nah, benae ada sunah dan wajib tak apa-apa. Niatnya beda-beda, pahalanya juga beda-beda. Wajib oleh wajib, sunah oleh sunah. Terus makin enten khotib kok 2 kali. Nah, itu boleh selama dia sendiri hari rayanya yang pertama, bukan yang kedua. Nah, kalau ini biasanya pun nama ke Sabtu karo Minggu, biasanya pun singkatan sholate Sabtu nyembelih Minggu. Ya apa? Ngawekani nek ana sing sholate Minggu. Mergo sapi iki duweke wong 7. Nek sing 3 Sabtu, sing 4 Minggu. Padahal sapinya rasa disikat. Luwih becik nyembelih Minggu wae. Sing Sabtu ya sah, sing Minggu ya sah. Karena terjadi 2 hari raya. Nek mboten kedadosan mekaten, itu kalau tidak ada dua perbedaan seperti itu, itu sebetulnya kalau sepakat hari rayanya Sabtu, sholat Sabtu, nyembelih Sabtu. Itulah hari nahar, hari penyembelihan, di mana dari tanggal 1 sampai 10 itu hari terbaik untuk ibadah. Maka hari nahar jatuhnya tanggal 10. Di tanggal 10, maka kalau tidak ada perbedaan sebaiknya jatuhkan di tanggal 10. Disebut tasrik itu bukan penyembelihan tapi dendeng, menjemur, tapi masih boleh menyembelih. Maka ulama ada 3 pendapat. Penyembelihan itu sah, ada 3 pendapat. Pendapat pertama hanya tanggal 10 saja. Pendapat kedua sampai tasrik kedua 11-12. Pendapat yang ketiga sampai tasrik terakhir sampai 13. Maka kalau tidak ada perbedaan pendapat, sebaiknya menyembelih kurban itu selesai sholat. Sama dengan yang dikerjakan Kanjeng Nabi. Itulah hari nahar, hari puncaknya pahala kurban. Meskipun hari berikutnya masih boleh, tidak dilarang. Tapi sebelum tasrik itu bukan menyembelih, tapi menjemur, mendendeng, mergo disembelih tanggal 11. Maka boleh mundur ke 11 kalau terjadi perbedaan seperti itu demi menyatukan umat. Dan kalau kita harus ada, mana itu,
Jadi, kalau tidak ada